gersang. Kita kan orang kecil, kita mempertahankan nih tanah yang kecil, ukuran 1000 meter atau 100 di lingkung. Jadi pembuangan sampah, akalnya orang PT itu. Cerita soal beras seperti tak pernah ada habisnya. Biji kecil ini punya pengaruh yang begitu besar, khususnya di Indonesia. Tak heran, karena sebagian besar masyarakat negeri ini menjadikan beras sebagai makanan pokok mereka. Data BPS menyebutkan, konsumsi beras per kapita dalam negeri diperkirakan mencapai 28 juta ton setiap tahunnya. Sayang, hal ini tak dibarengi dengan produksi mencukupi. Pemerintah kerap mendatangkan beras dari negara tetangga sebagai jalan pintas memenuhi kebutuhan beras nasional. Tahun 2014 lalu, lebih dari 170.000 ton beras luar masuk ke Indonesia. Padahal setahun sebelumnya, pemerintah sempat berjanji tak akan melakukan impor beras. Namun apa daya, karena kebutuhan tak memadai. Ya Mirsa, negeri ini pernah merasakan manisnya swasembada pangan tahun 80-an yang lalu. Namun kini, Indonesia justru pernah tercatat sebagai negara 5 besar negara yang pernah mengimpor beras ke negaranya. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya akan coba mengajak Anda ke salah satu lumbung padi nasional di kota Karawang, hanya dekat dengan Jakarta, dan ikuti terus Indonesiaku. Tetangga ibu kota ini pernah terkenal sebagai lumbung padi nasional. Hasil padi Karawang per tahun pernah menjadi yang terbesar se-Jawa Barat. Namun kini, juara satu penghasil padi di Jawa Barat menjadi milik Kabupaten Indramayu. Jelas, ada banyak hal yang mempengaruhi jumlah beras hasil panen, mulai dari musim, air, hama, bahkan bibit. Indonesiaku kali ini akan menyusuri jejak-jejak menyusutnya jumlah lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Lahan pertanian di Karawang pada tahun 2013 seluas 97.000 hektar. Sepintas terdengar masih cukup luas, namun dalam 5 tahun terakhir jumlah lahan menyusut hingga 17.000 hektar. Itu artinya setiap tahun tak kurang dari 300 hektar sawah hilang. Sebagian besar tanah yang dulunya sawah telah beralih fungsi, mulai dari perumahan hingga menjadi lahan industri. Perbandingannya pun sangat mengagetkan. Penyediaan lahan industri mencapai 20.000 hektar dan hanya menyisakan 9.000 hektar saja untuk pertanian. Lahan penuh padi telah berubah menjadi tiang-tiang beton. Kali ini, sebagian besar sawah di daerah Teluk Jambe, Karawang Barat akan memasuki masa tanam. Mereka pun sibuk membenahi lahan yang sudah selesai panen. Warga sekitar menyebutnya sebagai mengawur atau menyebarkan jerami kering di atas lahan yang nantinya akan dibakar sebelum memulai bajak. Sepenuh hati para petani menggarap lahan. Tapi jangan kira sawah yang saya datangi adalah milik mereka yang sedang kerja. Mereka hanya menumpang. Sebagian besar lahan pertanian ini berada di lahan perusahaan yang belum digarap. Ratusan hektar sawah di sini telah masuk dalam kawasan industri. Entah sampai kapan petani bisa menggunakan tanah yang sudah bukan milik mereka. Kita kan orang kecil, walaupun kita punya satu tanah sedikit, kalau yang besar udah dijual gimana? Iya. Kan istilah PT sekarang mah, kita mempertahankan nih tanah yang kecil, ukuran 1000 meter atau 100 di lingkung. Jadi pembuangan sampah itu. Oh, jadi dikelilingin? Iya. Wah. Akalnya orang PT itu. Bagi para petani, mereka tak bisa berbuat banyak. Industri
benar-benar sudah menggerus kehidupan mereka sebelumnya. Kini mereka hanya bisa bernostalgia manisnya Karawang saat dahulu masih penuh hamparan sawah. Perjalanan kali ini sedikit membuka mata akan masalah persawahan di Karawang. Ada 200.000 jiwa petani di daerah ini dan 39%-nya hanya buruh. Tak punya lahan, hanya memperoleh pinjaman yang pasti akan ditarik pemiliknya. Perusahaan pemilik lahan biasanya membagi petani menjadi beberapa kelompok. Sambil menunggu waktu membangun, warga bisa menggarap lahan. Untungnya lumayan, karena memang warga tak harus membayar lahan. Di sisi lain, perusahaan pun tak harus membabat lagi saat akan membangun. Satu kali panen yang bagus, petani bisa mengantongi 2,5 sampai 4 juta rupiah setelah dibagi kelompok. Penghasilan yang tak tahu sampai kapan mereka dapat. Ya, bisa di sawah Pak Tasam ini sekali panen dari 4 petak yang ada bisa sampai 2 ton. Tapi karena memang ini bukan punya Pak Tasam lagi tanahnya, jadi Pak Tasam seolah menunggu aja kapan tanah ini akan digarap oleh PT atau perusahaan, dan ya susah lagi untuk bertani, nggak tahu akan di mana. Kerja yang terus-menerus penuh rasa was-was akan berakhir. Hamparan sawah yang mungkin nanti hanya tinggal cerita. Walau sudah terdengar pahit, ternyata mereka masih termasuk yang beruntung. Ketika sudah tidak ada lahan, mereka tetap harus bertahan dan apapun mesti dilakukan. Para mantan petani ini tak bisa menyerah demi anak istri di rumah, walaupun mereka harus mengais sampah. Ini tak jauh dari sawah yang saya datangi. Di bawah terik matahari, beberapa warga sibuk menguras tenaga mereka. Butuh beberapa pukulan untuk bisa menghancurkan sedikit bagian batu. Tapi yang satu ini bukan sembarang batu, melainkan beton cor setebal 20 cm bekas jalan kawasan industri. Potongan-potongan jalan yang telah menjadi sampah inilah yang menjadi pekerjaan beberapa warga di Desa Wanakerta. Mereka pernah menjadi petani, namun kini menjadi pengais sampah. Beton cor yang sudah tidak terpakai merupakan rezeki yang bisa dijadikan uang. Dengan uang itu, mereka bisa tetap memberi makan keluarga. Pecahan kecil dan besi tulang betonlah incarannya. Bukan hal mudah memecah beton tebal. Pukulan godam tak bisa langsung menghancurkan beton. Namun mereka tak bisa berhenti. Tulang besi ini terlalu berharga untuk mereka lewatkan. Saya merasakan sendiri susahnya memecah beton. Kerasnya luar biasa. Belum lagi pecahan kecil yang bisa menyasar mata. Benar-benar pekerjaan yang mengandalkan otot. Namun mereka juga harus cepat kalau mau dapur terus berasap. Gak bisa, ini saya udah beberapa pukulan ya, ada 10 pukulan. Ini nggak ada perubahan kayaknya. Bahkan ini punya Pak Tasim yang sudah sehari yang lalu dihancurkan, belum berhasil untuk didapat besinya. Ini padahal nggak ada 10 kilo dan harganya kurang dari 30.000. Perlu 2 hari. Sebagian besar pencari sisa beton ini berumur lebih dari 40 tahun. Bahkan ada yang sudah hampir berumur 60. Sudah lama hidup mereka terbengkalai. Masa-masa menjadi petani hanya tinggal kenangan. Ternyata sudah sejak tahun 90-an mereka menjual tanah pada perusahaan. Walau uang didapat, namun masa depan mereka justru kian melarat. Satu hal yang tak pernah mereka mimpikan sebelumnya. Sedihnya lagi, awalnya warga tak berniat menjual lahan. Namun intimidasi oknum keamanan dan iming-iming perusahaan pada waktu itu membuat mereka melepas pendaringan mereka satu-satunya.
katanya sampai kejual tuh sayang banget. Ya dulu katanya mau dibangun PT biar buat kata orang tua buat anak-anak cucu kita kerja di pabrik gitu. Ya kalau udah berdirinya pabrik kadang-kadang kerja kontrak habis udah nggak itu lagi. Oh nggak. Iya. Dulu awalnya dibilang mau dikerja di pabrik itu. Iya dulu kalau rame kan buat anak-anak kita cucu kita buat kerja di pabrik katanya kata orang-orang itu. Ya takut lah kalau orang-orang dulu kan takut mungkin orang yang nggak mau jual dia takut juga gitu ya. Bapak pindahnya jauh? Dekat dari itu yang di sebelah PT itu pindah ke sini. Oh. Sedih. Kenyataan berkata lain. Uang hasil jual sawah sudah habis, namun mereka tak bisa mendapat penggantinya. Janji pekerjaan pun hanya tinggal pepesan kosong belaka. Mencari sisa beton menjadi jalan terakhir tetap bekerja. Dalam sehari, mereka bisa mendapat hingga 10 kg besi cor. Semakin bertenaga, semakin banyak pula hasilnya. Harga per kilogramnya hanya Rp3.000. Sedih betul menjadi petani di Karawang. Tergusur kebutuhan industri yang terus bergerak. Ironisnya, mereka hanya bisa diam. Derita petani di Karawang bukan hanya menguapnya lahan jadi industri. Kehilangan sumber irigasi pun menjadi masalah yang membuat petani gigit jari. Seperti yang terjadi di Kampung Jungkur, Kecamatan Tegalwaru setahun terakhir. Bendungan satu-satunya di 3 desa sekitar jebol karena tak mampu menampung hujan deras. Seketika itu pula, pertanian di Kampung Jungkur mengalami ujian terberatnya. Sawah yang seharusnya bisa 3 kali panen dalam setahun hanya bisa digarap 1 kali saja saat penghujan. Ya pemirsa, bendungan yang dibangun pada tahun 1984 ini tadinya bisa mengairi hingga 100 hektar sawah yang ada di bawah sana. Namun setelah jebol, sawah-sawah tersebut hanya berharap pada hujan. Dan dapat dibayangkan betapa banyak petani yang harus gigit jari karena lahan mereka tidak tergarap. Sebetulnya, Bendungan Jungkur pernah dipugar 7 tahun lalu. Namun tetap tak kuat menampung volume air yang berlebih. Petanilah yang harus kebingungan mencari air bagi lahan mereka. Bahkan, dasar bendungan terpaksa jadi lahan pertanian. Hanya mereka yang memiliki modal lebih bisa tetap bertani. Seperti kelompok petani yang satu ini. Mereka sudah mulai membajak sawah untuk musim tanam yang baru. Beberapa petani sibuk mempersiapkan satu hamparan sejak minggu lalu. Namun, sama sekali tak mudah mempersiapkan musim tanam kali ini. Petani harus mengambil air di sungai dan menyedotnya dengan pipa. Usaha dan biayanya sudah pasti tak murah. Modal mesin sedot dan pipa plastik sudah cukup mahal. Biaya itu Pak, 1 hari bensin sampai 10 liter. Harganya Rp9.500 per liter. Kalau sampai siap nandur ya, itu butuh biaya berapa Pak? Kalau pembajakan 10 hari, 10 kali 95.000 berarti untuk beli airnya aja 950.000 Pak, itu udah paling sedikit. Sedikit ya. Kebutuhan air pada masa awal tanam memang tak bisa ditawar lagi. Mulai dari saat membajak tanah, menyemai bibit, hingga sebulan pertama penanaman, sawah harus selalu terendam. Sungguh dilema. Upaya menanam dengan biaya besar bisa-bisa hanya balik modal. Bahkan jika tak beruntung, bisa-bisa merugi. Karena satu petak sawah ini diairi setinggi 40-30 cm air. Dan untuk semua hamparan yang ada di sini, kalau mau diairi itu membutuhkan waktu 9-10 hari. Itu luar biasa lama. Ada sekitar 10 orang di sini aja kampung ini. Satu kampungnya ada 10 anak yang sekolah. Iya.
Biaya sedot air sudah sangat menguras modal petani. Sementara keuntungan juga tak dapat dipastikan. Hasil panen dengan butir padi kosong ataupun busuk harus siap mereka hadapi. Petani harus siap-siap gigit jari setelah 100 hari masa tanam. Sudah jatuh tertimpa tangga. Bisa jadi kata-kata yang tepat menggambarkan nasib petani kampung Jungkur. Bendungan irigasi jebol membuat mereka kesulitan bertani. Perhatian dari penyuluh pertanian pun tak kunjung mereka dapatkan seumur mereka menjadi petani. Petani perempuan di sini sebagian besar tak pernah mengenyam pendidikan. Mereka buta huruf sampai di umur lebih dari separuh abad. Alhasil, pengajian mingguan pun disulap menjadi sekolah darurat. Majelis taklim seadanya diadakan seminggu sekali. Tak hanya mendapat pengetahuan agama, namun mereka juga mendapat kesempatan belajar membaca. Beruntung, warga yang tak lagi muda ini masih cukup semangat menimba ilmu. Walau sekedar membaca, namun cukup berguna untuk hidup sehari-hari. Bukan cuma ibu-ibu, tapi ternyata di rumah warga ini juga ada anak-anak yang sedang belajar. Banyak petani Indonesia memang identik dengan keterbatasan. Urusan sekolah pun jadi nomor sekian. Ya, misalnya pada awalnya rumah ini hanyalah majelis taklim bagi para ibu-ibu. Namun ternyata di kampung ini juga banyak anak-anak yang berkesempatan untuk mendapatkan sekolah. Dan akhirnya ini seperti menjadi sekolah darurat di mana mereka bisa belajar mengaji dan juga mendapatkan pelajaran umum. Setiap hari sehabis asar merupakan saat anak-anak belajar. Semangat anak kampung untuk belajar sungguh luar biasa. Tak ada keluh kesah sekalipun harus menimba ilmu dari bilik reog. Nantinya, anak-anak ini akan memegang peranan yang sangat penting. Hanya dari mereka inilah yang akan mampu mengubah nasib keluarga. Di tangan anak-anak ini, petani Jungkur bisa menaikkan derajatnya. Sebuah harapan yang masih mungkin diupayakan. Terus di satu kampung ini banyak aja sebenarnya yang putus sekolah? Ada banyak. Banyak. Kalau saat Tapi menurut keterangan guru itu jenab kan ada sekitar 10 orang di sini aja kampung ini. satu kampungnya ada 10 anak yang nggak sekolah. Iya. Kalau Nggak Umi sampai sendiri ujian. nggak sampai ujian. Nah, kalau Umi sendiri ada berapa tempat sekolah anak-anak yang udah ada sekarang? Udah ada sekitar 11. 11. Kalau udah ada TK-nya gitu. 11 sekolah darurat ya. Iya. Suka duka sebagai orang tua asuh di kampung memang luar biasa. Berurusan dengan anak petani miskin sudah biasa. Belum lagi dengan mereka yang sudah yatim piatu. Bahkan pengasuh sekolah pun tak jarang harus menangani anak tenaga kerja Indonesia yang terlantar. Kini, pengasuh anak-anak di Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan sedang berusaha mencari dermawan untuk membangun asrama. Tanah sudah tersedia, namun mereka masih butuh dana untuk membangun. Berharap anak-anak yatim piatu serta mereka yang terlantar segera memiliki rumah. Rumah untuk mengubah haluan masa depan. Inilah potret suram daerah penyangga pangan nasional. Pemerintah perlu segera turun untuk memberi jalan keluar. Modernitas dan industrialisasi dengan model menggerus luar wilayah pertanian bukan tak mungkin makin meluas ke daerah-daerah lain. Kalau sudah begini, lama-kelamaan negeri terkenal sebagai negeri agraris dan subur ini bisa berubah menjadi negeri baru, negeri rawan pangan.